Harus mulai disadari baik oleh Wapres Gibran maupun mantan Presiden Jokowi, mungkin juga pendukungnya bahwa kursi Wapres itu panas. Bahkan panasnya terasa sampai ke kursi Presiden Prabowo. Makanya melalui berbagai cara, usaha keras harus terus-menerus dicari pendinginnya, bukan justru sebaliknya. Terus-menerus pula, sadar maupun tidak, dicarikan pemanasnya. Bisa makin panas, lalu terbakar dan meledak. Hakikat politik memang panas, tegang, dan konflik. Maka janganlah dibikin panas, tegang, dan konflik lagi. Dicari jalan yang sebaliknya, diredam. Kendati kursi wapres itu sah, legal, konstitusional, tapi ia tidak sebagaimana biasanya. Ia melalui serangkaian perubahan peraturan yang dramatis. Ini tak bisa ditutupi begitu saja, apalagi dihilangkan. Jangan sampai pura-pura tak tahu dan menutup mata. Di masanya dimenangkan, berjalan mulus, di masa sesudahnya tak ada yang tahu. Pemikiran berubah dan mengalami dialektika. Kenapa baru sekarang dibicarakan, dipersoalkan, kenapa tak dulu? Memang sekarang pula saatnya orang baru berani bicara. Sesuatu yang sah belum tentu tak ada persoalan, makanya harus sadar. Baru dilantik, Presiden sedang di luar negeri, program lapor Mas Wapres diluncurkan. Lanjut pula terjun ke bawah sambil menenteng bantuan yang entah dari mana. Ini bukti kurang sensitif, kurang sadar atas panasnya kursi Wapres itu. Istilah ojo kemajon dari Jokowi bapaknya Mas Wapres baru keluar kemudian pula. Jokowi sendiri sebagai presiden pasti tak akan berkenan program semacam itu diluncurkan. Kok bisa program semacam itu lolos di saat presiden di luar negeri pula? Agaknya program lapor Mas Wapres itu pun restu dari Jokowi. Jangan pula sampai disalahkan Presiden Prabowo. Jika tak ada Wapres, tak ada Jokowi, Prabowo tak akan jadi presiden. Jokowi dan Wapres Gibranlah yang menjadikan Prabowo sebagai presiden. Ini terdengar di kalangan pendukung Jokowi. Jangan-jangan diaminkan pula oleh Wapres Gibran dan Jokowi secara diam-diam sehingga panasnya kursi Wapres itu tak dirasakan lagi. Malah kursi presiden pun dianggap miliknya juga. Berarti apa yang katanya dulu dilakukan oleh Megawati tak betul-betul dirasakan. Buktinya dilakukan pula terhadap Prabowo dalam bentuk yang lain. Harus diakui Jokowi seorang politisi yang ulung, tapi tetap harus tahu batasannya, percis seperti batasan yang dikatakannya terhadap pihak yang menyerang dirinya. Tak ada yang menyangka ternyata begitu rapat jaring yang disiapkan untuk Prabowo. Prabowo tak dilepaskan begitu saja. Tak ada makan siang yang gratis. Kendati program Presiden Prabowo memberikan makan siang bergizi gratis. Selain sudah mengambil jatah wapres buat Gibran, tapi itu kok dirasa belum cukup juga, seperti meneguk air laut yang makin diminum makin dahaga. Untung Presiden Prabowo bisa lepas secara elegan dari jaring yang dibuat Wapres Gibran dan Jokowi. Program lapor Mas Wapres itu jaring pertama yang tiba-tiba dan tak disadari akan seterbuka itu. Pertemuan Prabowo dan Megawati secara diam-diam langsung direspon cepat pertemuan Ketum Golkar dan PAN di Solo. Di situ pula terlontar dari mereka yang datang bahwa Jokowi itu masih bosnya, mirip dengan peluncuran program lapor Mas Wapres di mana Presiden Prabowo sedang ada di luar negeri juga. Ketahu-dirian seorang Prabowo janganlah disalahartikan. Mestinya harus lebih tenang menanggapi usulan dari Forum Purnawirawan TNI itu agar Wapres Gibran dicopot. Sekali lagi, memang kursi Wapres itu panas, meskipun sah legal atau konstitusional. Dibolak-balik, jalannya memang nyaris tertutup. Respon dari pendukung juga harus terukur. Semua kaget tiba-tiba saja Letjen TNI Kunto Arifibowo dicopot dari posisinya. Putra Trisutrisno yang ikut menyuarakan pencopotan Gibran itu seperti terhubung secara terbuka dan kasar. Terbuka dan kasar, dua diksi yang tak lagi dianggap belakangan ini.
Presiden Prabowo tentu tak bisa tinggal diam dengan respon yang terbuka dan kasar itu lewat Percis di depan matanya. Percis tak tinggal diamnya terhadap respon terbuka dan kasar saat dia bertemu Megawati empat mata diam-diam yang dibalas pertemuan di Solo. Presiden Prabowo langsung menepis dukungan PAN terhadap dirinya. Nantilah itu ya, kita kerja dulu untuk rakyat, kata Presiden Prabowo halus. Golkar juga belakangan ikut menyatakan dukungan juga terhadap Prabowo, kendati belum resmi seperti halnya PAN. Tiba-tiba saja Letjen Kunto 2 kali 24 jam balik lagi ke posisinya. Ini mestinya tak pernah terjadi. Asal semua balik ke posisi masing-masing, maka tak akan ada masalah yang berarti. Tapi memang kursi wapres itu panas sejak awal. Itu harus disadari dan jangan dilupakan. Harus ekstra hati-hati, ekstra sabar juga. Biarkan Presiden Prabowo yang memimpin, apapun kontribusi kita atas kemenangannya dulu. Mundur seperti Hasan Nasbi itu baik juga. Presiden Prabowo berhak merangkul semua pihak, termasuk lawan politiknya. Komitmen kerakyatan dan anti korupsi seorang Prabowo terlihat sangatlah kuat. Harapan rakyat jangan dipupuskan oleh intrik elit yang terbuka dan kasar itu. Jaga batasan masing-masing, maka semua akan indah pada akhirnya.